Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin Ibu, terutama ibu-ibu muslimah dari Bayan, dari Sumber Cahaya, Sungai Dulu yang saya kenal, kok pasar pakai bolangnya orang bukangan. Dulu saya sering pakai belangkon yang dipakai oleh Mas Arif. Cuma saya kapok Mas Arif. Kenapa kapoknya? Waktu saya pulang dari Jawa ngantar anak, bertemulah orang Jawa lah yang ibadahnya khusyuk ibadah. Waktu itu belum sholat maghrib, santai-santai di depan kapal. Gandeng ngobrol, saya pakai belangkon terus sampai orang Jawa ini dengan jubah jangan ya baju besarannya nanya saya, Mas sampai Islam? Insya Allah saya Islam, Pak. Gara-gara pakai belangkon mirip orang Bali. Saya disangka saya orang Bali. Dan insya Allah Pak saya Islam. Saya kapok pakai itu. Saya tingkatkan lagi pakai kebesaran orang Dayak. Nanti kalau saya mau pulang ke sana, geger itu madas geger. Tahu madas? Kemarin itu bikin ricuh di Surabaya. Kenapa saya kata ini? Karena ngapunten, ada satu suku yang ketika dia menampilkan agamanya, Islamnya itu nggak mau bawa budaya, sama sekali nggak mau bawa budaya. Kostum yang dia pakai, kostumnya kostum orang Arab, pakai udang-udang, pakai gamis, pakai sorban, tapi nggak mau pakai atribut budaya yang sendiri ada. Tapi kalau orang Jawa bahkan pakai dalang-dalangnya ada. Agar apa? Memang agama itu bukan untuk merubah budaya, tapi untuk meramaikan budaya, mensterilkan budaya. Kenapa? Kita nggak boleh bahkan di tempatnya pun malu pakai atribut budaya sendiri. Pakainya untung, ya. Saya itu bahkan ada orang yang ngabuli. Daya itu yang ada di Nangabuli itu mama. Saya sakit hati, walaupun saya bukan orang Daya. Saya sakit hati. Padahal asalnya mereka orang yang mengaku Islam banget itu asalnya Daya. Tapi begitu masuk Islam, nggak mau disebut orang Daya, mau disebut orang Melayu. Melayu itu asalnya pada Daya. Melayu kan bahasa Jawa, Melayu. Di Kalbar itu ada satu suku Dayak yang asalnya Jawa dari daerah Mojopahit, suku Kalak. Suku Kalak begitu pindah ke Kalimantan menjadi suku Dayak yang bernama apa ya, ada Iban, suku Iban. Kenapa seperti itu? Dulu waktu penaklukan kerajaan Nansaruna yang ada di Kalimantan Selatan itu Majapahit kewalahan sampai 3 ekspedisi gak mampu. Zaman Tri Kuala Tugabiri gak mampu. Zaman Hayam Wuruk 2 kali, yang pertama gak mampu. Bahkan sudah dibantu oleh Panglima Gajah Mada, itu tetap nggak mampu menaklukkan kerajaan Saluna karena memang ilmu gaibnya luar biasa. Kata Bu Jatika, Paduka, kalau untuk mengalahkan orang-orang Dayak kerajaan Saluna yang ada di Kalsel Kabalong tempatnya, itu panggil suku Kalang. Suku Kalang ini dulunya kan diusir oleh Majapahit karena memang perusak. Ditaruh tempat bersang, ternyata tempat bersang itu malah jadi subur. Akhirnya dengan kepintaran Jatika mampu dibunuh suku Kalang, berperang melawan
judulnya Jawa Pusat Jaya. Lagunya sampai sekarang masih ada. Tapi lagu itu hanya sekadar pengingat, bahkan simbol masuknya Jawa ke Kalimantan itu sampai sekarang masih dipakai. Ibu kalau menyambut bupati itu ada palang kasih kayu, kemudian di embel-embeli daun sawit atau daun kelapa. Itu bacoknya nggak boleh sekali putus, minimal 3 kali harus putus. Kita orang daerah, karena saya lama di daerah, berburu di daerah. Nggak boleh 1 kali putus, walaupun itu benda yang tipis, harus 3 kali, karena menghormati tradisi tembusnya orang Jawa melawan dan Sarunai itu 3 kali putus. Jadi yang hebat siapa? Hebat orang Dayak, orang Jawa. Nah, orang Jawa 3 kali baru mampu ditembus bayar. Siapa paling masuk Suku Kalang? Punala. Kamu kan? Jangan pasal sebelum pada orang Dayak, cerita sejarah Dayak. Gara-gara gantung Dayak tak pakai. Itu sejarah. Agar apa? Agar kita paham bahwa Islam ini bukan untuk merubah budaya, bukan untuk membelokkan sejarah, tapi untuk meluruskan, membersihkan, bahkan mensterilkan yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Satu-satunya anggota grup di MUI cuma saya yang komen. Acara berhubung mengingatkan kita akan kematian dan gambaran manusia kembali kepada saat tercipta. Satu-satunya saya komen. Gak ada yang berani komen. Dulu buku itu dianggap syirik, dianggap sesat. Tapi begitu saya hadir di acara buku itu, oh ternyata tidak ada sama sekali unsur syiriknya. Tidak ada sama sekali. Bahkan buku itu menggambarkan manusia yang ketika berhadapan dengan Allah banyak yang berupa binatang. Buku itu kan binatang sendiri. Gitu? Ada beruang, ada yang bidua, ada yang burung. Di situ, oh iya, karena itu berhukum ritual kematian. Nah, kalau bisa diadopsi oleh itu, ketika nanti acara festival berhukum NU RWC Belantikan Raya, wah, tampilkan acara berhukum dengan taklim, bukan dengan mantra. Gak apa dong. Ya tuh, gak ada yang setuju dengan saya. Itu gak ada. Artinya apa? Bahwa apapun bentuk ritual yang dibuat oleh budaya manapun, tidak ada unsur kemusyrikan. Tidak ada unsur kemusyrikan. Wah, itu percaya tentang roh Mas Arif. Loh, Gusti Allah saja mengadakan roh. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Muhammad, mereka tanya tentang roh. Apa itu roh? Katakan mereka, ar-ruh min amri rabbi. Disitulah sebetulnya tak urusan Tuhanmu. Berarti kan Allah memasrahkan urusan dirinya kepada roh itu. Bukan kita berarti menyembah roh, dan kita menghormati leluhur karena beliau telah dulu mengabdi kepada Allah, dan jasa-jasanya kita ingat supaya mengalir semua barokahnya kepada kita. Dulu ribut cara apa dulu waktu zaman Covid. Zaman Covid adamanku yang saya saksikan di Nanggung sepi sekali. Orang Kaharinan mengadakan acara ritual itu tidak ada satu pun orang Arab itu yang keluar. Tidak ada satu pun yang keluar. Cuma satu yang boleh keluar. Anto kawan baca.
Tidak ada satunya yang berani. Rasakan energinya. Oh ternyata yang mereka tawasuli, yang mereka wasilah, leluhur mereka hadir mengiring doa mereka. Apa bedanya dengan kita? Kita tawasul dengan baginda Nabi. Kita hadirkan ruhnya Syekh Abdul Qadir, kita hadirkan ruh Syekh Abdul Qadir, kita hadirkan ruhnya para kiai, para wali. Apa bedanya dengan mereka? Cuma beda dia monggo. NU tidak boleh memusyrikkan budaya-budaya apapun yang ada di tempat dia tinggal. Kritik ini bukan yakin dengan ruh, tapi mereka memuliakan ruh leluhur sebagaimana kita selalu tawasul ketika ingin kabulkan hajat-hajat kita. Saya nggak mau ceramah tentang agama, punya harus mencari. Jelas, kesian kalau membayar kejauhan. Bisa dimakan. Halo, berapa? 5 menit. Nggak ada, tinggal 5 menit. Tinggal banyak 2 hari nggak apa-apa. Ritual sholat. Bahasa wajib sholat dibilang ritual, bukan ibadah. Sebut ritual. Ritual sholat itu hasil budaya. Hasil budaya yang diambil oleh Kanjeng Rasul melalui ilham alam semesta yang mungkin saya yakin dalam hati salah satu ilham terbesar beliau ambil untuk sholat itu adalah ilham dari leluhur Nusantara terutama orang Jawa. Saya yakin bukan dari Pakistan, bukan dari Irak, bukan dari Hadramaut apalagi. Saya yakin ritual sholat itu diambil dari Nusantara. Saya kemarin sempat cerita di Bayan. Orang Jawa itu meyakini bahwa diri kita itu gak sendiri, punya bolo, punya saudara yang disebut dulur papat limo pan. Ya toh? Itu agama apa budaya? Budaya. Masuklah ajaran Islam. Oh ternyata apa yang dibawa oleh Jeng Nabi sama sekali nggak beda sedikit pun dengan ajaran orang Jawa. Ternyata Jeng Nabi suruh sholat kita, suruh wudhu kita untuk membersihkan, menaikkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ritual sholat yang sama sekali dulu pernah tidak ditinggalkan oleh leluhur. Contoh, utak atik. Rukun wudu kan ada 4 rukun. Yang wajib dibasuh, yang patut dibasuh ada 4 toh. Muka, tangan, rambut dan kaki. Ya. Butuh kita ada berapa bu? Ada 4. Berarti Nabi nyuruh mensucikan saudara-saudara kita yang 4 itu. Lima padatnya mana? Yang awakmu dewe itu lima padat. Yang membersihkan 4 saudara jangan mengundur ya awakmu dewe. Rukun fi'li pada dalam sholat yang 4: ngadeg, rukuk, sujud, duduk. Ya dong? Duduk tapat itu yang kau angkat kepada Allah Ta'ala supaya sampai telah kembali ke Allah Ta'ala. Rukun kau yang ngoten. Takbir, Fatihah, Fatihah ya, Fatihah kalau buat saya itu. Sesuai skenario ya, tadi sesuai langkah saya. Kembali. Takbir, Fatihah, apa itu? Terus Fatihah apa? Fatihah, Nabi atau orang Jawa
Dulur papat limo pan. Berarti Nabi orang Jawa. Gusti Allah orang Jawa bukan? Alif lam lam ha dulur papat limo pan berarti Gusti Allah orang. Oh, jangan ada. Berarti apa yang menjadi keyakinan leluhur kita itu benar diluruskan oleh Nabi agar kita berasal dari Gusti Allah kembali ke Gusti Allah. Bayangin Nabi ada yang umurnya 1000 tahun, itu syariatnya nggak mampu bertambah, nggak nyampe ke Nusantara. Nabi Nuh 900 tahun itu nggak nyampe syariatnya ke Nusantara, ke Jawa. Nabi Musa yang katanya bisa membelah laut merah nggak bisa membelah syariat nyampe ke Nusantara. Nabi Isa yang menyebut orang mati nggak besar umatnya di Nusantara. Yang paling besar umatnya Jawa karena ritual ibadahnya mirip dengan budaya orang Jawa. Yo sakit sembahyang, sakit wudhu. Ibu yang di luar dengar kan? Dengar ya. Kang Pagar Musa sudah beres segalanya. Beres alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب الاولين والاخرين وسلم وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم بلغنا بهذا المحمد يا رب خير وترضنا بهذا الخلوية من جميع الحيوانات الحياة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه